Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat oleh Allah, kali ini kita akan sebuah video yang mana ada pernyataan dari warga Banten yang mana kemarin katanya Habib Rizik tidak boleh ceramah ya, nggak tahu karena apa. Ada yang tidak setuju. Terus ada penjelasan dari Ustadz Suparman yang mana sejarah syarifah ternyata baru sama POC. Kita ke videonya ya. Seorang warga dari Banten ya, dari Serang, itu memberikan pernyataan keras kepada Rizik Syihab, menolak hadirnya Rizik Syihab. Nah, memang apa yang dilakukan oleh warga Banten ini saya pikir sangat rasional ya, karena melihat dari ceramah-ceramah Rizik Syihab yang provokatif, yang suka menghasut orang agar menghalangi pengajian Kiai Haji Madudin Usman dan para pengikutnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh warga Serang Banten ini sangat rasional dan kita dukung kalau memang itu tujuannya untuk shock terapi kepada Rizik Syihab. Nah, saudaraku, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini lahirnya tahun 1813 Masehi, wafat tahun 1897 Masehi. Dan beliau ini Bapak Ibu lahirnya di tahun runtuhnya Kesultanan Banten. Jadi kalau ditanya orang kapan runtuhnya Kesultanan Banten, kapan hilangnya Kesultanan Banten? Hilangnya Kesultanan Banten tahun 1813 Masehi. Di tahun yang sama lahirlah cucu Sultan Maulana Hasanuddin, cicit beliau Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Nah Bapak Ibu, apa yang hikmah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Kesultanan Banten dihapuskan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC. Gubernur Jenderal VOC namanya Baron Van Hoff. Kalau ada orang Kota Agung namanya Baron Van Hoff, citakan aja itu. Dia sama dengan nama Gubernur Jenderal VOC yang ngancurin Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal Baron Van Hoff mencari wanita cantik keturunan Ba'alwi namanya Syarifah Fatimah. Ini janda, mantan istri Wan Muhammad, janda cantik, ditawarkan kepada Kesultanan Banten, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin karena cantik Syarifah Fatimah ini tadi. Nah ternyata Syarifah Fatimah ini Bapak Ibu adalah antek Belanda, antek Nyonya Menir, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, diasingkan di Ambon. Maka yang diangkat sebagai raja pengganti, sultan pengganti, putra beliau, tapi masih anak-anak. Maka Syarifah Fatimah mengajukan diri sebagai wali. Biar saya saja wali. Jadi tahun 1833 sampai 1850 Masehi yang berkuasa di Kesultanan Banten bukan laki-laki, Pak. Yang berkuasa Ratu Syarifah Fatimah, itu yang berkuasa. Betapa kagetnya para ratu bagus Banten, betapa kagetnya bangsawan Kesultanan Banten. Ternyata Syarifah Fatimah mengangkat anaknya bersama suami pertamanya, bukan Sultan Zainul Arifin, sebagai raja sultan pengganti. Geger Banten, Pak. Ternyata memang orang ini ingin menghancurkan Kesultanan Banten. Dan yang lebih tragisnya lagi, Ratu Syarifah Fatimah berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda VOC Baron Van Hoff.
di mana surat cinta Ratu Syarifah dengan Gubernur Jenderal Belanda disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Coba, dia ngaku cucu Nabi, ngaku Syarifah. Dia hati-hati betul Mbak, kita Indonesia ini dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Ini yang harus kita tangkap, harus kita sadari. Maka kemudian berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Banten bergejolak. Sultan Zainul Arifin menyesal sekali menikahi Syarifah Fatimah, tapi beliau sudah diasingkan di Ambon. Maka Banten bergerak, terjadi perang saudara. Maka Syarifah Fatimah beserta anaknya dengan suami pertama diasingkan di Kepulauan Seribu. Lalu kemudian mati bunuh diri. Makanya saya heran, kok ada orang Indonesia ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Uang dia itulah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Uang dia itulah yang selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dia matinya juga minum racun. Nah ini kita harus cerdas Bapak Ibu, belajar sejarah agar kita semua tidak dimanipulasi. Sampai akhirnya Kesultanan Banten makin melemah, makin melemah, makin melemah. Puncaknya 1813 Kesultanan Banten diserang lalu dihapuskan. Itulah mengapa Pak terjadi pelarian di mana-mana. Ratu Bagus dikejar-kejar, maka pada Ratu Bagus lari ke Lampung. Makanya ada makom Tubagus Makhdum, ada makom Tubagus itu ulama-ulama dzurriat Kanjeng Nabi. Mereka lari ke Lampung, lari ke Sumatera karena dikejar-kejar oleh VOC, mengajarkan agama, mendakwahkan agama. Itulah mengapa banyak makam Tubagus yang ada di Lampung. Hati-hati, jangan sampai dibaalwi kan Pak. Harus dijaga makom-makom kita. Jangan kayak di Jawa, KRT Sumodiningrat jadi Habib Toha bin Yahya. Maka kemudian pada tahun 1813 kerajaan Banten dihapuskan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda. Muncullah perlawanan rakyat Banten. Puncaknya geger Cilegon. Harus tahu sejarah ya. Tahun 1888 terjadi geger Cilegon. Siapa yang memimpin geger Cilegon? Kiai Wasid. Siapa itu Kiai Wasid? Kiai Wasid adalah murid Syekh Nawawi Tanara dan murid Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim sama Syekh Nawawi itu pak kakak adik. Di Lampung banyak Pak zuriatnya Syekh Abdul Karim Tanara, termasuk masuk PWI, kabit kaderisasi kalau tidak salah ya. Itu tuh Bagus Andi Alawi. Ini kan orang Teluk itu Bapak Ibu sekarang pesantren di Jati Agung itu gabungan di Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu zuriat Syekh Abdul Karim Tanara. Jadi kalau bisa nanti Syekh Abdul Karimnya juga dihauli atau digabung. Syekh Nawawi sama Syekh Abdul Karim itu sama, kakak adik, waliullah semua, ulama kita semua. Kalau Syekh Nawawi di keilmuan, makanya kitab beliau ratusan. Kalau Syekh Abdul Karim di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu Syekh Abdul Karim Pak. Jadi satu gerakannya gerakan keilmuan, kakaknya di gerakan Thariqah Bapak Ibu, melawan Belanda. Dan puncaknya tahun 1888 terjadi kongsi antara Senokhor Gronya, ini ulama orang Belanda jadi ulama, nyaru jadi ulama, pakai udeng-udeng, pakai imamah, pakai jubah, pakai janggut, jadi ulama. Berteman dengan siapa? Habib Utsman bin Yahya. Tahun 1700 akhir, 1800 awal, Belanda ngangkut para Ba'alwi dari Yaman, diangkut dari Yaman. Saya ingin sampaikan hari ini, Bani Ba'alwi datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah. Bani Ba'alwi datang ke Indonesia adalah pekerja Belanda. Mereka diangkut ke Indonesia oleh Belanda untuk apa? Agar masyarakat Indonesia tidak melawan. Karena mengapa? Kalau sama orang Arab, orang Indonesia ini takut, apalagi ngaku cucu Nabi. Aneh cucu Nabi, lu ngelawan aneh, maka lu kualat nantinya. Untuk meredam perjuangan masyarakat pribumi, Belanda ngangkut Bapak Ibu. Maka puncaknya Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa. Apa fatwa Habib Utsman bin Yahya? Gerakan Thariqah
Qadiriyah Naksabandiyah yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Karim Tanara adalah gerakan sesat. Maka itulah kemudian yang jadi senjata VOC Belanda untuk membantai ribuan ulama dan santri dari Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Coba Bapak Ibu, yuk para tubagus Indonesia, jawara Banten, mari kita sadar. Selama ini yang kita anggap cucu Nabi, dialah yang memfatwakan halal darahnya Syekh Abdul Karim Tanara. Maka Syekh Abdul Karim Tanara mengutus muridnya yakni Kiai Wasyid untuk memimpin peperangan. Maka terjadilah perang besar di tanah Banten namanya Geger Cilegon. Dalam peristiwa Geger Cilegon, sayangnya Kiai Wasyid gagal mengalahkan Belanda karena memang kita belum saatnya untuk merdeka. Tapi ini jadi catatan bagi kita semua Bapak Ibu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sama Syekh Junaid Al-Batawi yang tinggal di Mekah nggak berani pulang. Mengapa Syekh Nawawi mukim di Mekah? Pak, dikejar oleh Belanda, dibunuh kalau pulang. Maka Syekh Nawawi milih itu tinggal di Mekah, dan ternyata di sana memang diakui sebagai ulama besar. Di zaman beliau semua ulama belajar dengan Syekh Nawawi, saking alimnya Bapak Ibu. Beliau bersurat Bapak Ibu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia. Akhirnya Habib Utsman bin Yahya mengirim surat kepada Senokorogronya, dikirim kepada pemerintah Belanda bahwasanya Syekh Nawawi Tanara dan Syekh Junaid Al-Batawi adalah ancaman bagi pemerintah VOC. Saya berharap ayo kita baca sejarah, ayo kita baca buku-bukunya, jangan sampai kemudian kita termanipulasi. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia sekarang ini, ngaku anak cucu Nabi, yang katanya nyebut datuknya itu Ubaidillah, yang kata mereka Ubaidillah ini wafatnya tahun 383 Hijriah. Ternyata nama ini nggak pernah disebut. Mereka bertanya, mengapa butuh kitab sezaman untuk mengatakan Ubaidillah pernah ada? Karena Bani Ba'alwi mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, seorang mujtahid terkenal, muridnya banyak, tapi tidak ada satupun kitab yang ditulisnya, nggak ada. Nggak ada satupun murid yang mengakuinya, nggak ada. Nggak ada satupun kitab sejarah yang menyebutkan namanya, nggak ada. Nama ini baru muncul 550 tahun kemudian. Saya ambil umpama begini Bapak Ibu. Ada orang yang ngaku anaknya Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra. Sebenarnya dulu juga sudah banyak yang mulut munafik sericik, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang ada pepatah tuh, mulutmu harimaumu. Sekarang akibat dari ceramahnya Pak Rizik ini menuai penolakan dari warga, dan ini sangat rasional. Jadi kita bilang bahwa warga akhirnya juga sadar dan bereaksi, berani menyuarakan kata hatinya yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab tersebut. Kalau dulu nih orang pada takut, saya yakin sebenarnya dulu juga sudah banyak yang tidak sepaham dengan Pak Rizik, tetapi karena dulu Rizik Syihab ini didoktrinkan kepada para muhibbin, kepada masyarakat, dipromosikan, di branding ya, disosialisasikan dari berbagai platform media sosial, bahkan ada pesan WhatsApp berantai ya, itu menyebut Rizik Syihab adalah gurunya NU. Oke teman-teman, Bapak, Ibu-ibu, tadi dia penjelasan dari warga Primome. Nggak tahu sih dari apa namanya, tadi ada YouTuber yang bilang seperti itu ya. Katanya kemarin Habib Rizik Syihab yang mana ada yang menghalangi ya teman-teman pas mau ceramah di Banten. Dan tadi juga ada sejarah dari Ustadz Suparman yang mana beliau menyatakan bahwa Syarifah atau runtuhnya kesultanan di Terah Banten yaitu pas si Kiai Banten itu menikah dengan Syarifah itu, dan ternyata bercerai ya teman-teman, karena apa namanya,
dari itu Belanda ya, apa namanya, utusan dari Belanda ya, seperti itu. Lalu menikah dengan orang jenderal Belanda. Itu nggak tahu sih bener enggaknya teman-teman ya, cuman ya tadi si Ustadz Suparman itu ya menjelaskan seperti itu. Ya mudah-mudahan ya intinya kita ambil yang baiknya, buang yang buruk ya teman-teman, di setiap video ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan ya ambil yang baik, yang buang yang buruk ya teman-teman. Mau itu apa namanya, kita belajar kepada habaib atau kepada ulama atau pada kiai, itu sama aja teman-teman. Yang penting ya si habib atau si ulama itu benar ya teman-teman, enggak namanya nggak menyimpang dari ajaran Islam ya. Mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.